Babak 966, Kehancuran Klan. Apa? Perdana Menteri mengenalnya. Wu Ranzai baru saja melihat Baili Jingwei begitu bingung dan berteriak. Baili Jingwei menyipitkan mata dan mengertakkan gigi. Tidak hanya tahu, tapi dia bahkan mempermalukanku. Kupikir aku sudah menyingkirkannya untuk selamanya. Tapi, sekarang semuanya sudah jelas. Gu Yifan. Ini hanyalah salah satu rencana jahatmu untuk menghancurkan kerajaan Bintang Pedang. Ya, leluconnya ada pada Anda. Selama saya ada, Anda tidak akan pernah berhasil. Jadi bagaimana jika sepertiga pejabat tewas? Saya hanya perlu sedikit waktu dan semuanya akan diperbaiki. Jadi bagaimana jika Anda mencuri Soaring Sword? Patriark keluar dari pengasingan dan 9 Raja Pedang telah berkumpul. Pedang itu akan segera dikembalikan. Pang Radiant Stage yang lemah dan sendirian tidak ada hubungannya denganku. Gu Yifan. Semua orang mendengar pernyataan Baili Jingwei dan sekarang mengetahui kebenarannya. Dia tidak hanya mengenalnya, tapi mereka adalah musuh bebuyutan. Tapi siapa yang bisa membuat Perdana Menteri mereka yang brilian begitu tergila-gila pada satu orang? Dia pasti mampu melawan Baili Jingwei dengan setara. Murong Sue tersentak. Nona muda. Siapa yang mengira orang-orang yang kita selamatkan akan menjadi begitu penting? Dia bahkan membuat Baili Jingwei yang terkenal khawatir. Bukan hanya khawatir, tapi juga terancam. Murong Sue menghela nafas. Kakak pernah berkata Baili Jingwei adalah Raja Pedang tanpa tanda jasa. Sama baiknya. Tapi melihatnya begitu marah pada satu orang dan kehilangan kendali atas hal itu, kita bisa melihat bahwa Gu Yifan lebih dari yang terlihat. Suyer terkikik. Apakah itu berarti kita menyelamatkan orang yang tepat 3 hari lalu? Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Menyelamatkan musuh bebuyutan Baili Jingwei akan membuat Perdana Menteri yang bijaksana ini kehilangan fokusnya dan akan membuat rencana besar kita untuk membuat aliansi 4 negeri membuahkan hasil. Setelah kita kembali, ingatlah untuk memberitahukannya kepada klan Head dan dapatkan sesuatu untuk itu. Hai, menurutmu itu suatu prestasi? Jika saya harus melakukannya lagi, saya tidak akan pernah menyelamatkannya. Murong Sue mengeluh. Suyer tersentak. Nona muda, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada kehormatan apapun? Mengapa? Ya, setiap kehidupan itu berharga. Tapi menyelamatkan iblis akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Murong Sue menghela nafas dan menatap mayat hitam Baili Jingyu dengan kesakitan. Dia sangat jahat dan penuh teka-teki. Entah berapa banyak hal kejam lainnya yang mungkin dia lakukan. Dan semua ini salahku. Saya hanya bisa berharap kejahatan tidak menghabisinya. Bahwa dia akan kembali ke jalan yang benar dan berbuat baik dalam hidupnya. Melirik ke arah Murong Sue lalu ke mayat hitam itu. Suyer meributkan. Tapi itu musuh kita yang terbaring mati di sana. Tidak peduli siapa itu. Semua kehidupan sangatlah berharga. Tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan akhir yang kejam seperti itu. Itu bertentangan dengan semua yang saya perjuangkan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kejahatan tetaplah jahat dan setan tetaplah setan. Tidak peduli di mana dia berdiri. Dia tidak akan pernah berada di pihak kita. Murong Sue menggelengkan kepalanya. Menegaskan kembali keyakinan kuat yang dia pegang dalam dirinya. Suyer mengangguk. Oh, mengerti. Lain kali kita melihatnya. Aku akan menyingkirkan iblis ini untukmu. Nona muda. Murong Sue tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Hanya dari betapa seriusnya Baili Jingwei memperlakukan kultivator panggung Radiant ini, Anda dapat melihat betapa bermasalahnya dia. Namun seorang gadis berpikir dia bisa mengalahkannya. Selamatkan dirimu dari penghinaan dengan terus menyombongkan diri. Perdana Menteri Baili, karena Anda tahu siapa dia, saya meminta Anda segera menangkapnya. Perusahaan saya, yang tersebar di seluruh negeri, akan melakukan segalanya untuk membantu. Melihat kebencian yang mendalam pada Baili Jingwei, Wu Ranzai membungkuk dan menyatakan, Baili Jingwei tidak akan membiarkan bencana yang mereka timbulkan ini hilang begitu saja.
Bailey Jingwei tersenyum kejam dan berkata, Tuan muda tertua Wu, saya seorang pejabat, bukan pedagang. Jadi jangan coba-coba menawar dengan saya. Tolong aku, menurut Anda, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Serene Sores Trading di dunia? Tidakkah Anda takut pada mereka yang masih memimpin? Selain itu, saya tidak bisa mendapatkannya di area pusat. Namun Anda pikir Anda bisa melakukannya di area lain. Dan ngomong-ngomong, kenapa aku harus mempercayai orang yang sama yang membantunya melarikan diri menggunakan jalur komersial? Perdana Menteri, Anda harus percaya kepada saya. Perusahaan saya akan cukup, Ranze. Wu Jiangtao meneriakinya untuk menghentikan upaya putus asanya untuk keluar dari masalah itu tanpa hukuman. Mata Wu Jiangtao bersinar dan berbicara dengan gigi terkatup. Ranze, jangan buang-buang nafasmu. Perdana Menteri berbicara dengan jelas. Dia seorang pejabat dan bukan pedagang. Dia tidak menawar, tapi pergi setelah menyelesaikan masalah ini. Karena keberadaan Gu Yifan tidak diketahui dan kekaisaran kehilangan hampir separuh kelas atas. Mengguncang dunia. Seseorang harus disalahkan. Saya yakin Perdana Menteri ingin perusahaan kita dan Bailey Jingyu menjadi orang yang gagal. Hahaha, Wu tua, kamu belum kehilangan sentuhanmu untuk melihat yang sudah jelas. Bailey Jingwei perlahan bertepuk tangan. Saya tidak peduli seberapa terlibatnya Anda dalam hal ini, disengaja atau tidak. Tetapi karena Anda terlibat dalam hal ini sejak awal dan ternyata cukup berantakan, Anda bertanggung jawab untuk membayar harga. Itu satu-satunya cara saya bisa memberikan penjelasan kepada Yang Mulia dan Patriark. Inilah prestasi saya sebagai politikus. Selalu menemukan jawaban yang tepat, tanpa menghiraukan benar dan salah. Wajah Wu Jiangtao bergetar dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, Perdana Menteri Bailey, menurut Anda seberapa besar jadinya? Bisakah hidupku menanggungnya? Tidakkah menurutmu satu kehidupan kecil bagi separuh pejabat kekaisaran itu sedikit tipis? Bailey Jingwei mengarahkan pandangan dinginnya pada lelaki tua itu. Wu tua, Kekaisaran berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah Anda lakukan selama ribuan tahun ini dalam menghubungkan 5 negeri. Sayang sekali masalah serius ini membuat Serene Sores Trading tidak lagi dibutuhkan di area pusat. Wu Jiangtao bergidik mendengar berita berat itu. Menutup matanya. Pedagang lain menatap Bailey Jingwei dengan tangan terkepal. Di belakang Bailey Jingwei, semua ahli genesis melepaskan aura perkasa mereka, penuh dengan rasa haus darah. Wu Ranze mulai memohon belas kasihan. Perdana Menteri Bailey, kita bisa membicarakan hal ini. Ranze, teriakan Wu Jiangtao bergema, memberikan senyuman hangat kepada putranya yang cerdas. Ranze, aku selalu bilang padamu bisnis dan politik tidak bisa digabungkan. Tapi saya tidak pernah menyelesaikannya. Kekayaan hanya dapat membawa Anda sejauh ini. Bahwa kegunaannya telah berakhir. Dan bahwa semua orang dapat dibelanjakan. Bisnis tumbuh bersama kelas atas dan jatuh bersamanya. Perdana Menteri telah mengambil sikap yang jelas terhadap kita karena dia yakin kita sudah tidak berguna lagi. Dengan kata lain, rencana Perdana Menteri untuk mendominasi 5 negeri telah dimulai. Perusahaan kami, menghubungkan mereka tidak lagi dianggap penting. Bailey Jingwei menunjukkan seringai keji. Wu tua, aku tidak pernah tahu kamu memiliki pandangan jauh ke depan untuk seorang pengusaha. Ya, dengan Patriark keluar dari pengasingan dan berkumpulnya 9 Raja Pedang, melawan 4 negeri lainnya tidak akan menjadi masalah. Ketika dunia berada di bawah satu bendera, maka tidak diperlukan lagi perantara. Meskipun masalah ini adalah pemicunya. Hanya masalah waktu sebelum Serene Sores Trading diputus. Perdana Menteri Bailey, Anda adalah politisi yang menakutkan. Semua orang bilang pedagang tidak bisa membagi kekayaannya. Tapi politisi tidak tahu malu dan tidak bermoral. Tidak pernah pantas mendapatkan persahabatan apapun. Wu Jiangtao tersenyum dan menghela nafas. Namun, Perdana Menteri, saya rasa tidak akan mudah bagi Anda untuk menghapus perusahaan saya. Hahaha, Ranze,
Aku selalu bilang kakakmu impulsif. Tapi sekarang giliranku yang impulsif. Penjaga. Perusahaan kami akan melawan mereka sampai mati. Bahkan jika kita semua mati, kita akan membawa mereka bersama kita. Ya Pak. Orang-orang itu membungkuk dan melepaskan kekuatan mereka saat menyerang. Bailey Jingwei menyeringai dingin saat dia menjentikkan tangannya, membiarkan penjaga Genesis di belakangnya menyerang. Aku tahu kamu orang yang sulit ditembus. Orang tua. Menurut Anda mengapa saya menyuruh pengawal istana datang? Hahaha. Bang. Gelombang. Langit bergemuruh di bawah ledakan keras dan teriakan saat para ahli dari kedua belah pihak saling mengambil darah. Semuanya dengan tujuan untuk membunuh satu sama lain. Serene Forest Trading memiliki banyak penjaga yang kuat. Tapi bisakah mereka menandingi penjaga kekaisaran? Jumlah korban segera meningkat seiring dengan teriakan yang bergema. Wu Ranze panik. Ayah, kami tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ayo mundur. Dan kemana kita harus lari? Tidak ada tempat untuk pergi. Wu Jiangtao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Babak 967, satu-satunya yang selamat. Dengan mata berkedut, Wu Ranze menatap ayahnya. Apa gunanya melawan Bailey Jingwei sampai mati? Kita hanya akan mati lebih cepat. Ayah, ini tidak sepertimu. Ya, bukan aku sama sekali. Tapi seperti kakakmu. Wu Jiangtao tersenyum. Meskipun menyerang dan mengutuk saudaramu, aku tidak pernah membencinya apa adanya. Saya bahkan merasa enggan untuk mengubahnya. Wu Ranze gemetar dan menatap ayahnya dengan kaget. Sambil terkekeh santai, Wu Jiangtao menghela nafas. Kita semua pernah bersikap impulsif di masa muda. Tapi setelah melihat terlalu banyak hal selama bertahun-tahun, kita memperhalus sisi kasar kita dan beralih ke tipu muslihat. Dunia mendewasakanku untuk bisa berdiri dan aku mengubahmu agar tidak ada masalah yang muncul. Tapi aku suka bagaimana kakakmu selalu berusaha mengacaukan segalanya. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu. Karena cara baru kita tidak mampu membuat kita tetap hidup. Marilah kita jujur pada sifat kita, pemuda yang ceroboh itu. Dengan cara ini kita bisa membeli Randong suatu saat. Mengulur waktu. Kami adalah pengusaha dan Bailey Jingwei tidak akan pernah membiarkan kami pergi. Tidak seperti kita. Randong mungkin bertahan karena sifatnya yang gegabah. Karena Bailey Jingwei mungkin mengabaikan orang seperti dia. Mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Wu Jiangtao menutup matanya. Aku selalu bermimpi di masa mudaku. Memiliki 2 putra. Satu yang luar biasa untuk menjalankan bisnisku. Dan satu lagi ganas yang harus diabaikan. Untuk hari yang berat yang berarti malapetaka. Untuk klan dan dia akan hidup untuk melanjutkannya. Serangga pandai bertahan hidup. Bukan karena dia tangguh. Tapi karena tidak ada yang memperhatikannya. Biarkan Randong memiliki kehidupan yang memuaskan menggantikan kita. Inilah yang harus dilakukan ayah dan saudara laki-lakinya untuknya. Lagi pula, kita tidak bisa lari dari ini. Wu Ranze merasakan keterkejutan melewatinya dan pada akhirnya menghela nafas. Ya. Aku tidak pernah melakukan apapun untuknya. Setidaknya sekarang aku bisa membantunya bertahan hidup. Saya harap dia bisa melewati hari ini. Wu Jiangtao mengangguk dalam-dalam. Saat ini, ayah dan anak tidak lagi bekerja demi uang. Mata mereka menjadi hangat. Meski menyaksikan mayat dan darah membasahi tanah anggota klan mereka. Itu karena mereka tidak memiliki rasa takut dan merasa lebih tenang setelah menemukan alasan untuk bertarung. Murong Sue menghela nafas. Mengapa orang-orang begitu lupa? Mengapa mereka hanya menghargai kehidupan ketika kehidupan itu akan hilang dari mereka? Di ruang bawah tanah Serene Forest Trading Manor, seorang pria kesepian duduk di kursi yang dikelilingi oleh banyak penghalang dengan mata kabur. Itu aneh. Apa maksudnya? Wu Randong masih merenung. Bang! Suara besar itu membangunkannya dari pikirannya. Melihat seorang lelaki tua menabrak ruangan. Semuanya berlumuran darah. Wu Randong tersentak. Penatua Yu. Apa? Tuan muda kedua. Jangan tanya dan lari saja.
Penatua itu membuat tanda dan penghalang terbuka. Dia meraih tangannya dan berlari. Wu Randong menjadi cemas. Penatua Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda kedua, Baili Jingwei datang bersama anak buahnya untuk menghancurkan kita. Klan Wu sedang dibunuh saat kita berbicara. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Itu semua salah batu roh iblis itu. Saya khawatir ketua dan tuan muda tertua sekarang. Suara tetua itu terdengar kecewa. Wu Randong kewalahan. Hatinya termakan oleh kata-kata iblis. Lebih baik jangan menyesalinya nanti. Dialah yang menghancurkan kita. Tatapan Wu Randong menyempit dan menegang. Hanya dilakukan oleh Penatua Yu saat dia melarikan diri. Bam! Dindingnya pecah saat keduanya sampai di luar. Tapi yang mereka lihat adalah neraka. Ratapan penderitaan dan bercak darah mengoyak langit saat ribuan orang saling bertikai satu sama lain. Nyawa dituai setiap detiknya. Terpuruk dalam darah pemandangan neraka ini. Wu Randong berdiri membeku di tempatnya. Penatua Yu berteriak padanya untuk bangun dan menunjuk ke jalur komersial yang masih aktif sejak mereka membukanya untuk Zuo Fan. Tuan muda kedua, gunakan susunan teleportasi dan pergi. Aku akan memotongnya setelah kamu selesai. Elder Yu, dua tidak mau pergi. Saya tidak bisa meninggalkan ayah dan saudara laki-laki. Atau Anda. Aku tidak bisa berjalan sendirian. Tuan muda kedua, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Aku akan membukakan jalan untukmu. Penatua Yu mengertakkan gigi dan meraih Wu Randong sambil terbang menuju susunan teleportasi. Dia bertemu dengan dua ahli Genesis State di tengah jalan. Mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa mereka kembali. Tetapi juga sangat menderita karenanya. Terlepas dari hidupnya sendiri. Dia membawa Wu Randong ke susunan teleportasi dan membuat tanda khusus untuk klan Wu. Dengan dengungan dan petir. Bagian tengah barisan menampilkan portal hitam dengan gambar kabur di dalamnya. Penatua Yu mendorong Wu Randong ke arahnya. Tuan muda kedua, pergi. Tidak, Penatua Yu. Kita semua akan pergi. Wu Randong meraih tangannya dan tidak mau melepaskannya. Sambil tersenyum lebar, si tetua mengangguk puas. Tapi kemudian banyak sosok yang datang. Lihat, seseorang mengaktifkan jalur komersial untuk melarikan diri. Hentikan mereka. Orang tua busuk. Siapa anak itu? Kamu tidak akan bisa lolos semudah itu. Atas perintah Perdana Menteri, jangan biarkan siapapun hidup. Tidak akan ada yang selamat. Teriakan itu membawa haus darah yang kental saat mereka menyerbu. Penatua Yu mengeraskan hati dan menggunakan Yuan Qi untuk mengirim Wu Randong terbang ke portal. Penatua Yu. Wu Randong melolong ketika yang lebih tua semakin kecil dan berkata sambil tersenyum manis. Tuan muda kedua, Anda tidak mampu seperti tuan muda tertua. Tapi kami, para orang tua, selalu menyukai karakter Anda. Ini seperti melihat diri kita yang lebih muda. Selain itu, ketua tidak pernah membencimu. Tolong jangan menentangnya. Kamu adalah harapan terakhir klan Wu dan harus terus hidup. Hentikan mereka. Mereka melarikan diri. Orang-orang yang masuk bergegas lebih cepat dan senyum hangat Penatua Yu jatuh ketika darah keluar dari bibirnya. Sambil tertawa. Hahaha, kamu tidak akan pernah bisa menangkap tuan mudaku. Dengan riak yang keluar dari tubuhnya. Orang-orang itu terkejut menyadari apa yang terjadi. Dia akan meledak. Ledakan. Penatua Yu sudah mulai meledak sebelum mereka sempat bereaksi. Mengirimkan gelombang debu kemana-mana. Para pengejar akhirnya batuk darah dan terlempar ke belakang. Pada saat mereka sudah bisa berdiri dan debu mereda. Jalur komersial telah terputus. Mereka tidak punya cara untuk mengikuti sekarang. Pertempuran di gerbang kota juga hampir berakhir. Pejuang klan Wu sudah mencapai pasukan terakhirnya. Sebagian besar tewas dan sisanya ditangkap. Adapun ayah dan anak, mereka dengan mudah jatuh ke tangan Baili Jingwei. Bertepuk tangan. Baili Jingwei menatap orang-orang itu dan mereka semua terbang ke jalur resmi. Untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Baili Jingwei berjalan ke arah penonton yang dingin dari serangan gencar ini. Murong Sui. Dan tersenyum. Salam Nona.
Saya begitu sibuk dengan bisnis sehingga saya lupa sopan santun. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Tidak apa-apa. Saya baru saja menyaksikan hasil karya Perdana Menteri Bailey. Dan saya harus mengatakan bahwa Anda sesuai dengan nama Anda. Murong Sue berbicara dengan datar. Bailey Jingwei berseri-seri dan menggelengkan kepalanya. Hahaha. Tidak perlu menyindir, Nona. Saya yakin Nona mendengar keputusan saya. Hari di mana kekaisaran menguasai wilayah sudah dekat. Nona harus mempertimbangkan saudaramu dan menasihatinya untuk meninggalkan segala perlawanan yang tidak ada gunanya. Saya tidak pernah ikut campur dalam urusan kakak saya. Perdana Menteri, silakan bicara dengannya jika Anda punya waktu luang. Murong Sue tersenyum. Bailey Jingwei berhenti dan menggelengkan kepalanya. Sudah jelas dari apa yang terjadi bahwa sepertiga pejabat ibu kota kekaisaran sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah dia punya waktu untuk menghibur Murong Mulai? Kata-kata Murong Sue tidak berbeda dengan penolakan. Namun dia tidak sedikit pun marah. Karena dia sudah terbiasa dengan perilaku para ahli besar ini. Kesabaran adalah suatu keharusan ketika mencoba memenangkan hati mereka. Nona Murong, apa tujuan kunjungan Anda ke kota Goldbow? Adakah yang bisa saya bantu? Hahaha. Saya ingin menggunakan jalur komersial Serene Shores Trading untuk kembali ke wilayah selatan. Tetapi karena Perdana Menteri tidak menyisakan satu pun dari anak buahnya, saya khawatir saya harus berjalan ke sana. Itu tidak mungkin. Masalah sekecil itu seharusnya tidak cukup menyusahkan para pedagang. Saya akan menawarkan jalur resmi untuk Nona sebagai gantinya. Bailey Jingwei melambai dengan acuh. Murong Sue mengangkat alisnya yang mungil dan menyeringai. Itu tidak akan berhasil. Perdana Menteri Bailey mencampuradukan urusan pribadi dan resmi. Membantu Nona itu murni resmi. Jika kakakmu menghargai sikapku dan ngobrol denganku, itu akan menjadi lebih tanpa pamrih. Bailey Jingwei berbicara dengan punggung lurus. Murong Sue tersenyum. Saya penasaran. Apa yang Perdana Menteri begitu ingin bagikan kepada saudara laki-laki saya? Tentang hal yang dapat dibuang dan bagaimana kehidupan tidak ada nilainya. Nona, ikuti kamu. Wajah Bailey Jingwei berkedut. Ditusuk dengan kata-katanya sendiri. Wajahnya menunduk dan ekspresinya mengeras. Murong Sue mengabaikannya saat dia memasuki kereta dan Zuyer mengendarainya ke luar kota. Bab 968, Asal-usul Batu Roh Setan. Penatuayu. Setelah petir dan angin kencang, Wu Randong melayang semakin jauh ke dalam portal. Penglihatannya menjadi cerah di beberapa titik dan melewati jalan keluar yang terang saat dia menginjak padang rumput. Melihat ke belakang, cahaya terang terputus dan portal menghilang. Wu Randong panik dan berteriak, ingin menyelamatkan mereka. Tetapi dia tidak punya cara untuk kembali sekarang. Dia hanya bisa berteriak serak karena kelemahannya. Hatinya dipenuhi kebencian dan kesedihan. Buk. Langkah-langkah mendekat dan seorang lelaki kurus berhenti 10 meter di belakangnya. Sambil menggendong seorang anak yang sedang tidur di punggungnya. Tuan muda kedua. Siapa yang tahu kita akan bertemu lagi secepat ini? Bertemu dengan baik. Hahaha. Wu Randong gemetar mendengar suara yang akrab dan sama menakutkannya itu. Dia menoleh dengan kaku untuk melihat mata tajam yang sama dan kemarahan muncul dari matanya yang terbakar. Keinginannya akan darah pria ini terlihat jelas. Buku-buku jarinya retak saat dia mengepalkan tangannya. Tuan muda kedua, apakah Anda baik-baik saja selama 3 hari terakhir? Zuo Fan masih menggendong Gu Santong di punggungnya. Mengabaikan getaran pembunuh yang datang dari Wu Randong. Menunjukkan seringai cerah dan kejamnya dengan banyak makna. Wajah Wu Randong berkedut dan mengih. Mengertakkan gigi karena kebencian. Anda menghancurkan keluarga saya. Kamu telah membunuh mereka semua. Apa kamu yakin? Senyuman Zuo Fan tidak pernah pudar. Masih tetap menyebalkan seperti biasanya. Wu Randong gemetar karena kebencian. Penatuayu memberitahuku saat dia membantuku melarikan diri bahwa karena batu sialanmu Bailey Jingwei datang untuk menghancurkan perusahaan kita. Nasib ayah dan saudara laki-laki tidak diketahui.
Semua karena kamu, bajingan. Kamu berhutang ribuan nyawa padaku. Wu Randong menginjak dan menembak Zuo Fan dengan kebencian yang brutal. Tidak menginginkan apapun selain membunuhnya dan mengakhiri rasa sakitnya. Zuo Fan bukanlah orang yang mengikuti keinginan siapapun. Hanya melangkah ke samping pada detik terakhir dan memukulnya dengan lengan kilinnya begitu keras sehingga pemuda tangguh itu berada di kawah setinggi 10 meter. Wu Randong mengeluarkan darah dari mulutnya. Bahkan tidak bergeming di lubang barunya. Tidak seperti yang dia bisa lakukan karena tekanan besar yang dia rasakan di tulang punggungnya saat lengan merah menahannya di sana. Menatap dingin pria yang sedang berjuang dan kalah itu, Zuo Fan mengejek, "Tuan muda kedua, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Jadi hemat energi Anda. Dan bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Apakah kamu mungkin menyesalinya? Hentikan. Kapan aku bilang aku ingin ditemani?" Wu Randong melolong marah. Tapi kemudian dia berhenti. Membeku kaku. Dia mulai mengingat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Zuo Fan menyeringai dan menarik kembali lengannya. Berdiri dan berkata, "Ingat sekarang. 3 hari yang lalu. Di kedai. Kamu bilang ingin menghancurkannya. Bukankah seharusnya saat ini Anda sedang mengadakan tarian kemenangan?" Hahaha. Hanya dalam kemarahan saya mengatakannya. Bagaimana mungkin aku menginginkannya? Wu Randong meringis sambil menatap Zuo Fan dengan menyesal. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa pria ini akan menanggapi kata-katanya dengan serius dan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menindaklanjutinya. Dalam 3 hari, perusahaan itu menjadi sasaran kekaisaran dan terbakar habis. Siapa dia? Iblis. Hati diliputi rasa takut. Wu Randong memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan membacanya seperti buku dan mencemooh. "Anak muda, berpikirlah sebelum berbicara. Dalam kemarahan katamu, saya menganggapnya begitu saja. Kamu bilang kamu ingin itu hancur jadi aku mewujudkan keinginanmu. Aku juga sudah bilang jangan menyesalinya. Tapi sekarang, hahaha, tidak, aku menyesalinya, Pak. Saya tahu Anda adalah orang yang hebat dan bisa menyelamatkan perusahaan bersama ayah dan kakak saya. Kamu harus, aku mohon padamu, selamatkan mereka." Tatapan Zuo Fan membuat Wu Randong tidak bisa membaca niatnya dan menjadi semakin gugup saat dia memohon. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Tuan muda kedua, Anda dapat melarikan diri dari setiap kesulitan yang ditimpakan dunia kepada Anda. Tetapi tidak pernah dari dosa Anda sendiri. Akan mudah untuk menghentikannya jika saya adalah satu-satunya alasan penderitaan perusahaan Anda. Tapi karena saya tidak ada hubungannya dengan itu. Karena dosa perusahaan, saya tidak punya solusi. Dosa kita, ya, dosa." Zuo Fan tersenyum samar sambil menjelaskan, "Tuan muda kedua, bukankah Anda selalu membenci gaya perusahaan Anda? Izinkan saya membuka mata Anda terhadap kebenaran kejam yang pasti Anda benci. 3 tahun lalu, temanmu dan saudara perempuannya dikirim ke Baili Jingyu oleh ayah dan saudara laki-lakimu. Bukannya orang yang tiba-tiba jatuh cinta padanya. Apa?" Wu Randong berteriak menyangkal. "Tidak mungkin. Kamu berbohong." Zuo Fan tersenyum. "Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Ini adalah sesuatu yang berhasil saya keluarkan dari Baili Jingyu dalam 3 hari terakhir." Bibir ayah dan kakakmu tertutup rapat. Tapi beban mati itu hanya suka mengoceh. Dan ayahmu melakukannya bukan untuk memenangkan hati si bodoh, tapi untuk mendapatkan pengaruh atas dirinya. Perusahaan berkembang pesat karena mereka menunjukkan kelemahan melalui akomodasi, sambil menyembunyikan kekuatan mereka. Melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Tidak mungkin. Itu adalah penjaga kami. Ayah tidak akan pernah. Wu Randong masih menyangkal. Menolak untuk mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Zuo Fan. Yang melanjutkan, pengusaha lebih menghargai uang daripada persahabatan. Bagi mereka, semuanya ditimbang. Membuang 2 pelayan untuk mendapatkan kendali penuh atas penguasa kota adalah sebuah tawar-menawar bagi mereka. Pikirkan kembali peristiwa itu. Bagaimana tindakan Baili Jingyu di sekitar perusahaan Anda sebelum dan sesudahnya?
Saya hanya perlu menggunakan jalur komersial Anda sebentar, yang hampir tidak memerlukan persetujuan dari bobot mati itu. Akibatnya, ayahmu masih ingin bersekongkol dengan Tuan, jadi dia akan memerasku sekuat tenaga. Cukup dibutakan oleh keserakahan. Wu Randong bergidik, tetapi kemudian kejadian itu terulang kembali di benaknya. Ya, Baili Jingyu sangat sombong sebelum dan sesudah itu. Lalu bagaimana dengan batu itu? Bukankah kamu memberikannya kepada kami? Suara mendesing. Sampul hitam menyebar dan segalanya menjadi gelap. Wu Randong menangis ketakutan. Domain harmoni jiwa. Ya, ini domainku. Sambil bersenandung, domain menjadi cerah dan Wu Randong dapat melihat Zuo Fan di depan. Dia memiliki banyak batu hitam berbentuk manusia. Dengan ekspresi ketakutan, kengerian dan segala macam ekspresi sedih. Bagian terburuknya, jumlahnya ribuan. Zuo Fan menyeringai melihat pencapaiannya. Tuan muda kedua, menurut Anda ini apa? Batu roh iblis. Wu Randong menatap. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal seperti itu di dunia. Kultivasi seorang pria didasarkan pada kerja kerasnya sendiri. Dunia tidak memberikan jalan pintas. Ini adalah orang-orang, rakyat. Dengan tepat, Zuo Fan mengangguk dengan wajah kaku. Aku telah membunuh banyak orang dengan domain devouring milikku yang langka ini. Mengubahnya seperti yang kamu lihat di hadapanmu. Alasan mengapa menggunakan batu roh iblis membuatmu terbang melewati peringkat adalah karena kamu menggunakan Yuan Qi orang lain. Tapi Yuan Qi ini dibuat dengan seni iblis spesialku. Saya baik-baik saja jika saya menggunakannya. Tetapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk yang lainnya. Yuan Qi seseorang menjadi terinfeksi dan akan menyebabkan akibat ini juga. Sekarang tahukah Anda apa yang menyebabkan perusahaan Anda mengalami musibah ini? Itu karena pengguna item ini telah mati karenanya. Itu artinya kamu melakukan ini pada kami. Tidak, kamu melakukannya sendiri. Wu Randong menuduh. Tapi Zuo Fan mencaci maki dengan nada yang lebih tinggi lagi. Batu Yuan Qi ini adalah ciptaanku dan akan baik-baik saja menggunakannya. Tapi bahkan aku tidak akan gegabah dan menggunakan begitu banyak untuk membuat kultivasiku melambung tinggi. Itu karena saya tahu keserakahan adalah kejatuhan kita. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Menggunakan semua batu ini akan menyebabkan budidaya tidak stabil dan Yuan Qi berantakan. Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi. Aku ingin tumbuh lebih kuat dengan cepat. Demi tujuanku sendiri. Tapi aku mengendalikan keinginanku. Dengan tidak berlebihan. Sedangkan untuk perusahaan Anda, mereka langsung menggunakannya tanpa sepenuhnya memahami dampaknya. Kini timbul masalah-masalah yang sangat besar. Mengancam kehidupan mereka dan menyebabkan kematian mereka. Siapa yang harus disalahkan? Saya bertanya-tanya. Semuanya seimbang di dunia. Melangkah terlalu jauh dalam satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Anda terlalu serakah dan hanya masalah waktu sebelum bencana melanda. Apalagi, apa? Wu Randong bergegas bertanya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Sword Star Empire sudah lama ingin menahan perusahaanmu. Hari ini hanyalah pemicunya. Bahkan tanpa batu roh iblis yang membuat kekacauan. Suatu hari nanti, kerajaan bintang pedang akan menyerangmu menggunakan alasan lain. Itu hanya masalah waktu saja. Sementara sekarang, dengan kejadian yang tiba-tiba, pihak lain tiba-tiba menderita dan tidak siap, meninggalkan Anda dengan secercah harapan. Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Babak 969, menghadapi iblis. Apa? Wu Randong terkejut. Setelah menghapus domain tersebut, Zuo Fan menunjuk ke lokasi portal sambil tersenyum. Tuan muda kedua, sejak saya tiba di sini, saya telah menunggu pergerakan apapun di sini. Jika Tuan muda tertua atau Anda datang, maka itu membuktikan perusahaan Anda sedang dalam kesulitan. Jika tidak ada yang terjadi dalam 3 hari, maka perusahaan Anda pasti masih berjuang di ambang kematian. Wu Randong menyipitkan mata. Saya memperhatikan rencana Perdana Menteri Baili Jingwei. Mata Zuo Fan bersinar dengan tekad.
Ngomong-ngomong, pengusaha dan politisi semuanya sama. Mereka semua bekerja demi keuntungan. Terutama bagi orang seperti Baili Jingwei, yang memerintah kekaisaran. Mengabaikan dendam atau bantuan apapun hanya agar dia bisa melihat 5 negeri sebagai satu kesatuan. Jika perusahaan Anda menderita saat ini, itu bukan karena kekacauan yang mungkin Anda timbulkan, tetapi karena kegunaan Anda tidak lagi berguna. Sebuah perusahaan yang begitu besar sehingga tidak mengikuti perintah suatu hari nanti Baili Jingwei akan menghilangkannya demi rencana unifikasi besarnya. Terlihat linglung. Wu Randong membutuhkan banyak waktu sebelum dia dapat memproses ini. Tetapi, hubungan yang kami buat dengan setiap negeri membantu kekaisaran. Benar. Dan melihat betapa mudahnya dia memberikan bantuan besar padamu menunjukkan dia tidak peduli padamu. Zuo Fan tersenyum samar pada Wu Randong. Bagaimana kalau bertaruh? Dalam beberapa hari, kekuatan kerajaan Bintang Pedang akan meninggalkan area pusat. Maksudmu dia akan menyerang negeri lain? Jelas atau kenapa lagi dia potong tengkulaknya. Kalian selalu sangat berhati-hati. Jangan memberinya apapun yang mungkin dianggap permusuhan. Jadi kapan orang membunuh seseorang yang bukan musuh Anda? Saat mereka menghalangimu. Zuo Fan tertawa kecil. Matanya berbinar-binar seperti bintang. Dalam perang 5 wilayah, koneksi perusahaanmu ke setiap area seketika menjadi kelemahan kekaisaran yang harus diputus. Padahal pembunuhan harus selalu disertai alasan. Betapa beruntungnya dia memiliki alasan yang tepat untuk bertindak sekarang. Ketika seseorang ingin menyatakan Anda bersalah, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan sesuatu yang bisa menyalahkan Anda. Keberuntungan, bagaimanapun, berperan dalam menguntungkan Anda. Dengan betapa tiba-tiba semua itu terjadi, dia terlalu terburu-buru dalam tindakannya, membuat cabang Anda bertahan. Itu sebabnya aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus berterima kasih padaku. Aku merobek plesternya untukmu. Hahaha. Wu Randong tertegun di tempatnya. Akhirnya menyadari fakta yang ada di kepalanya. Sekarang aku harus pergi menyelamatkan semua pedagang yang belum mati. Baiklah. Anda akhirnya mendapatkannya. Zuo Fan menyeringai. Wu Randong melihat sekeliling. Di mana kita? Bagaimana cara saya menghubungi perusahaan? Hahaha. Ayahmu selalu memotongmu dan kamu tidak pernah menanyakan bagaimana bisnis keluargamu dijalankan. Karena Anda datang melalui jalur komersial yang berarti ini hanyalah jalan keluar lainnya. Cabang Anda berada di perbatasan antara wilayah barat dan wilayah tengah. Wu Randong mengangguk, lalu menjadi bingung. Seorang penjaga mengirim pesan penting ke cabang kami yang lain. Tolong, tenangkan telinga. Tidak ada yang datang. Zuo Fan mengejek dengan lambaian meremehkan. Untuk mengobrol tanpa gangguan, saya minta mereka pergi. Aku satu-satunya di sini yang menunggumu selama 3 hari. Wu Randong memulai. Mengapa mereka mendengarkanmu? Sungguh luar biasa apa yang bisa Anda dapatkan ketika perusahaan memperlakukan Anda seperti klien mereka yang paling berharga. Zuo Fan mengeluarkan sebuah kartu emas. Simbol terbesar dan paling dihormati di perusahaan di seluruh negeri. Adikmu memberikannya kepadaku. Sayang sekali aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Hati Wu Randong kesakitan saat dia menghela nafas sambil mengangguk. Zuo Fan menghentikannya untuk pergi. Tunggu, mengapa? Apa yang kamu rencanakan? Untuk mendapatkan seseorang dan mengirim kabar. Kata apa? Bukankah itu untuk melarikan diri? Wu Randong menyatakan hal yang sudah jelas. Zuo Fan terkekeh. Hanya dengan beberapa kata yang tidak jelas. Anda menyia-nyiakan fondasi yang telah dibangun perusahaan Anda selama ribuan tahun. Begitu mereka bersembunyi, segalanya akan berantakan. Semua orang meninggalkan kapal. Lalu bagaimana? Bagaimana cara mempertemukan mereka kembali? Apakah kamu ingin membiarkan kerja keras ayah dan kakakmu hancur hanya dengan satu kata? Atau apakah Anda lupa janji yang Anda buat 3 hari lalu tentang keinginan untuk mengambil alih? Wu Randong gemetar, tenggelam dalam pikirannya. Benar, saya naif, gegabah, dan keras kepala dalam mengubah perusahaan sendirian.
Sekarang setelah ayah dan saudara laki-lakinya tiada, aku memegang semua kekuasaan. Tapi seperti anak kecil, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bisnis keluarganya akan segera memudar di 5 negeri di bawah kepemimpinannya. Pekerjaan ayah dan saudara laki-lakinya akan sia-sia di bawah komandonya. Dia akan sangat malu jika bertemu dengan sanak saudaranya di akhirat seperti ini. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan segalanya? Wu Randong memegangi kepalanya dengan menyesal. Mengapa saya tidak bekerja dengan ayah saya untuk menjalankan bisnis ini? Anda membutuhkan seorang mentor untuk menunjukkan jalannya. Wu Randong tersentak dari penderitaannya. Melihat ekspresi datar Zuo Fan, dia menghela nafas. Para tetua dan yang mulia pasti sudah meninggal sekarang dan saya hampir tidak mengenal siapapun di cabang. Di mana saya dapat menemukan seseorang untuk membantu saya? Di sini. Wu Randong baru saja selesai dan Zuo Fan menyatakan. Wu Randong tersentak. Kamu. Bukannya aku ingin membantumu. Tapi untuk bekerja sama. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Anda menunjukkan kepada saya ambisi besar Anda. Untuk memerintah perusahaan dan mengubahnya. Aku mewujudkannya. Kamu melakukannya dengan membunuh ayah dan saudara laki-lakiku. Aku tidak mau. Wu Randong. Suara gemuruh Zuo Fan menelan perbedaan pendapatnya. Kamu bukan anak kecil dan tahu ada untung dan rugi. Anda pikir Anda bisa mengubah perusahaan yang telah berdiri selama ribuan tahun hanya karena Anda menginginkannya. Sejarah telah ditulis dengan darah setiap kali terjadi perubahan. Karena Anda memutuskan untuk mengubahnya. Anda harus menerima harganya. Kursi ketua bukanlah hal yang mudah. Tetapi karena Anda berada di dalamnya. Ayo maju. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Yang bisa kamu lakukan hanyalah membuat perusahaan mengikuti visimu. Atau membiarkannya sia-sia dan menghancurkan seluruh darah dan keringat ayah dan saudara laki-lakimu. Mata Wu Randong berkedut lalu menghela nafas. Saya akan membuat perusahaan makmur dan tidak membiarkan usaha ayah saya sia-sia. Tapi kenapa aku harus bekerja denganmu? Mengapa aku merasa saat berada di dekatmu? Aku seperti bekerja sama dengan iblis. Saya kedinginan dan selalu gelisah. Hahaha, itu normal. Tidak ada yang salah dengan instingmu. Karena aku adalah iblis. Zuo Fan mencibir. Di saat manusia putus asa, mereka memohon kepada dewa atau setan. Wajar saja kalau berpaling pada dewa. Tapi tahukah kamu kenapa ada yang memilih iblis? Mengapa? Dewa menjagamu tetap aman. Tapi hanya jika kamu menyerahkan segalanya. Adapun iblis, mereka mengambil semua yang kamu punya. Tapi juga membantumu mencapai keinginan terbesarmu. Senyuman menyeramkan Zuo Fan membuat Wu Randong tidak nyaman. Situasimu juga hampir putus asa. Jadi siapa yang akan kamu mohon? Dewa atau iblis? Wu Randong menyipitkan mata. Lalu mengambil keputusan. Saya tidak bisa membiarkan kematian ayah dan saudara laki-laki saya sia-sia. Perusahaan tidak bisa gagal. Saya tidak pernah bisa melepaskan begitu saja dan menjalani kehidupan biasa. Kami tidak menyia-nyiakan apapun demi kemajuan kerajaan bintang pedang dan apa manfaatnya bagi kami. Aku akan memastikan Bailey Jingwei dan Star Sword Empire akan membayarnya. Apakah kamu bersedia mengambil alih perusahaan dan bekerja untukku? Apakah kamu bersedia? Tidak. Apakah kamu mampu untuk membalas dendam padaku? Mereka adalah Bailey Jingwei dan kerajaan bintang pedang. Yang saya butuhkan hanyalah waktu dan itu akan selesai. Mata Zuo Fan bersinar. Wu Randong mengangguk pada tekadnya dan menyatakan, kalau begitu hari ini saya akan membuat kesepakatan dengan iblis. Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan membalaskan dendamku pada ribuan orang di perusahaanku. Ayo kita goyang. Zuo Fan mengulurkan tangannya sambil tersenyum sinis. Sudah kubilang, kami akan bekerja sangat erat. Siapa yang tahu itu akan terjadi secepat itu? Hahaha. Pak. Wu Randong menjabat tangannya dengan keras. Matanya berbinar. Lalu, Tuan, apa selanjutnya? Anda akan mengirimkan pesan ke setiap cabang. Mulai sekarang.
Personel Serene Sores Trading akan menghilang ke dalam bayang-bayang dan dari pandangan dunia. Perdagangan Serene Sores tidak akan ada lagi dalam nama. Saat bahaya berlalu, kita akan terlahir kembali dari balik kayu. Wu Randong merenung dan mengangguk. Kalau begitu kita akan menderita secara diam-diam untuk saat ini. Seorang pria bisa menunggu untuk membalas dendam. Meskipun itu 10 tahun kemudian. Sementara itu, di atas hamparan air luas yang tertutup kabut tebal, amukan ombak terus menerjang pantai. Menggemakan auman binatang dalam yang dipancarkan kabut. Dua mata raksasa bersinar di kabut dengan kebiadaban. Seorang pria parubaya berdiri di depan kabut dengan pakaian berkibar dan pedang berkilau siap saat dia menyerang. Iblis laut, sudah terlalu lama kamu mengambil nyawa bangsaku. Ini berhenti sekarang. Laut bukan milikmu sendirian. Saya akan bertarung dan jika saya menang, Anda tidak boleh menyakiti mereka lagi. Raungan bergema-bergema di udara dari kabut tebal. Diikuti dengan ejekan. Manusia Genesis Stage yang lemah berani menghadapiku. Masuki domainku jika kamu punya perut dan aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha. Bang. Ledakan terdengar dan orang tersebut menyerbu ke dalam kabut. Melancarkan pertempuran yang kejam. Babak 970, binatang suci kelima. Di dalam hutan pegunungan yang subur dan menghijau, seorang pria kurus menggendong seorang anak berusia 8 tahun sedang berjalan melewati binatang spiritual yang mengaum dari semua tingkatan. Tanpa ada seorang pun yang mau mengambil satu langkah pun lebih dekat. Zuo Fan membawa Gu Santong selangkah demi selangkah melewati hutan yang sudah dikenalnya. Menuju sarang Faulting Kunpeng. Tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Tidak ada gagak berkepala 3 yang memberinya tumpangan. Makhluk spiritual itu terlihat berada di bawah perintah ketat untuk menyingkir sambil mencemooh pria sombong yang datang menemui tuannya untuk mengakui kesalahannya. Dengan semua makhluk spiritual muncul saat dia berjalan, tidak ada yang akan memimpin Zuo Fan. Membiarkannya berjalan di bawah ejekan mereka melalui kerajaan mereka. Zuo Fan akhirnya menatap puncak dan gua Faulting Kunpeng yang sudah dikenalnya. Hahaha. Angin apa yang membawa Tuan Zuo yang tinggi dan perkasa ke tempat tinggalku yang sederhana? Seorang pria bertubuh besar dan berotot keluar dari gua. Faulting Kunpeng mencibir. Apa yang terjadi dengan Sanzi muda? Kenapa dia bahkan tidak menyapaku? Mungkinkah dia terluka karena digendong orang lain? Hahaha. Tidak. Itu tidak mungkin. Ayah muda Sanzi, Zuo Fan yang hebat, terakhir kali pergi dengan mulut yang keras dan keyakinan mutlak bahwa dia dapat melindungi anaknya. Lalu mengapa setelah 2 tahun, anak ceria yang sama tampak sekarat dan datang ke hadapanku? Mungkinkah dia ingin aku menguburkannya? Kunpeng senior. Zuo Fan menghela nafas. Saya telah bersikap kasar dan tidak menghormati senior dan untuk itu saya meminta maaf. Keadaan Sanzi muda yang berat adalah karena kelalaian saya. Saya terbukti tidak mampu dan datang ke senior untuk meminta bantuan. Berharap senior mengingat 5 binatang suci besar dan akan memberikan bantuan Anda. Saya akan selalu berterima kasih. Kunpeng mengejek. Zuo Fan, kamu meminum pil nafas naga milik naga tua itu dan terlihat cukup sombong. Sekarang setelah Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan, apakah Anda sudah melihat kekurangan Anda? Kalau begitu berlututlah dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Senior, saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Tetapi Anda tidak boleh memaksakannya. Zuo Fan tersenyum dingin. Saya mendengar orang berkata bahwa ketika dimintai bantuan, yang satu tidak boleh menghina yang lain tetapi meminta harga. Saya telah meminta maaf kepada senior tetapi hanya untuk sopan santun. Jika senior masih menganggapnya serius, maka saya khawatir saya akan disingkirkan. Hahaha. Aku hanya peduli untuk menyelamatkan Sanzi muda. Bukan untukku, tapi untuk sesama binatang suci. Saya ingat Anda perlu menyiapkan beberapa susunan yang membutuhkan kekuatan kelima binatang suci besar untuk menghadapi penguasa surgawi. Bukan. Wajah Kunpeng berkedut dan bergumam. Terkutuklah. Tetap pamer meski meminta bantuan seolah aku berhutang padamu.
Sikap Pang ini tidak berubah sedikit pun. Baiklah, bawa anak itu kemari. Kita harus bekerja sama. Kunpeng melambai dan berteriak kesal sebelum melangkah ke dalam guanya. Sambil nyengir, Zuo Fan terbang ke dalam dan menempatkan Sanzi muda di tempat tidur. Kunpeng meletakkan dua jarinya di pergelangan tangan anak itu dan kemudian berteriak. Mengapa perisai kilinnya memiliki celah? Perisai kilin? Ya. Kunpeng berkata dengan berat. Perisai kilin adalah perlindungan bawaan kilin yang terbuat dari tubuh, pikiran, dan jiwanya yang membentuk keseluruhan kekuatan kilin. Perisai kilin yang rusak berarti dia tidak dapat mengumpulkan kekuatannya dan akan melemah. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri selama ini. Alis Zuo Fan bergetar. Perisai kilin ada gunanya. Tapi saat aku menyempurnakan lengan kilinku, aku juga memiliki perisai kilin. Tampaknya hanya memberikan perlindungan dan itu saja. Itu karena kamu adalah manusia. Kilin Shield bukan untuk Anda. Jadi tentu saja itu bukan inti dari keberadaan Anda. Meskipun tidak sekuat itu, kerusakannya tidak akan menjadi masalah karena mudah untuk dipulihkan. Tapi bagi seorang kilin, perisai kilin yang rusak berarti intimu terluka. Kunpeng mengerutkan keningnya. Luka anak itu membingungkan. Perisai kilin yang rusak normal akan pulih bahkan dengan inti yang sangat lemah. Namun kerusakan kilin shield miliknya seperti seluruh tubuhnya hancur. Tidak mampu menyatukan dirinya. Energinya terus-menerus terkuras dan selalu lemah dan tidak sadarkan diri. Suatu hari nanti, hal itu mungkin akan merenggut nyawanya. Zuo Fan panik dalam hati. Bagaimana kita menyembuhkannya? Sebelum itu, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana dia mendapatkan luka ini? Kunpeng bertanya dengan serius. Zuo Fan menghela nafas. Pedang yang melonjak. Pedang melonjak. Dengan tepat, Zuo Fan mengangguk. Wilayah Fana memiliki 5 senjata suci besar yang dibuat oleh penguasa surgawi dan penguasa pedang untuk menghadapi binatang suci. Bahkan dinamai berdasarkan binatang suci yang mereka targetkan. Aku tidak menyadarinya pada awalnya. Baru sampai pada kesimpulan ini setelah terluka oleh 2 senjata suci. Senjata suci ini dirancang untuk menahan binatang suci tertentu. Aku pernah terluka oleh Vaulting Sword di Double Dragon Manor dan pada akhirnya sembuh. Meski perlahan, tapi terluka oleh Soaring Sword terbukti lebih sulit untuk disembuhkan. Mungkin karena saya manusia sehingga beberapa pil khusus akhirnya menyembuhkan saya. Tapi Sanzi muda, Kunpeng menyipitkan mata. Nah, apakah kamu memiliki senjata suci? Saya memiliki Vaulting Sword, tapi saya telah mengubahnya. Roh pedangnya adalah roh darahku. Tidak apa-apa. Semangatnya mungkin berubah. Tetapi energi pedang dan keterampilannya tidak. Keluarkan dan coba padaku. Kunpeng bersikeras. Mungkin saya bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Zuo Fan melakukan apa yang diperintahkan dan menembakkan pedang iblis ke Kunpeng. Bentuknya sekarang jauh lebih lemah dari biasanya. Tapi Kunpeng tidak peduli saat dia mencoba memblokirnya dengan telapak tangannya. Melepaskan api birunya ke dinding. Saat pedang iblis itu menyentuh dinding, pedang itu berguncang sedikit dan pedang itu melepaskan cahaya secara tiba-tiba sebelum menembus dan menuju Kunpeng. Kunpeng terguncang, terkejut dengan kekuatan pedang Vaulting. Mampu melewati pertahanan api biru miliknya. Meskipun itu tidak masalah karena dia nyaris tidak menunjukkan kekuatannya. Jadi kali ini dia menambahkan lebih banyak kekuatan dan mengusir pedang iblis itu. Mengirimkannya kembali ke tubuh Zuo Fan. Zuo Fan bergidik dan batuk darah. Lalu dia mengutuk. Kunpeng senior, bukankah ini ujian? Kenapa sangat serius? Saya tidak punya pilihan. Karena senjata suci dan kami saling menekan satu sama lain. Alis Kunpeng bergetar dan menghela nafas. Sekarang aku tahu kenapa anak itu begitu terluka. Pedang ini mematikan bagi kami. Zuo Fan memulai. Apa maksudmu? Nak, kamu tahu bahwa dunia ini terbuat dari bentuk yin dan yang tak ada habisnya. Bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki counter. Tapi ini adalah penindasan timbal balik yang hanya bisa dilakukan oleh 5 elemen. Kunpeng menjadi semakin serius. Air dan api saling tolak-menolak.
Semakin banyak air yang menghancurkan api dan semakin banyak api yang menghancurkan air. Mereka tidak bisa hidup berdampingan. Beginilah keadaan kami, para binatang suci, dan 5 senjata suci, bertemu. Kelangsungan hidup hanya didasarkan pada siapa yang terkuat dalam konflik timbal balik ini. Entah itu binatang suci atau senjata suci yang bertahan. Keadaan Sanzi mudah karena itu. Yang lain menggunakan seni yang menjadi kutukannya, menyebabkan kerusakan parah, bahkan mematikan. Ya, dia berlatih seni pedang melonjak. Mata Zuofan bergetar saat dia menghela nafas. Kunpeng juga tak berdaya. Yin Yang hanya bisa lepas dari Yin Yang. Ketika dua kekuatan berlawanan berbenturan, tidak ada yang bisa membantu. Jika anak itu lebih kuat, dia bisa membela diri. Tapi dia masih muda. Namun, aku beruntung karena aku tidak pernah meninggalkan pegunungan Albis atau senjata suci yang menyerap kekuatan batu suci dan tanpa penghalang di sini. Aku pasti akan menderita karenanya. Penguasa surgawi dan penguasa pedang sungguh kejam meninggalkan 5 senjata kejam di wilayah fana untuk berurusan dengan kita. Apakah tidak ada cara lain? Kunpeng senior, kamu bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah kubilang. Kekuatan itu saling eksklusif dan hanya satu sama lain yang bisa menyelesaikannya. Tanpa ada yang bisa ikut campur. Kecuali, Kunpeng menghela nafas lalu bergumam. Lupakan saja. Kakek tua itu pasti sedang bermalas-malasan di suatu tempat dan tidak dapat menemukannya dengan cukup cepat. Zuofan memahami harapan tipis itu saat dia bertanya. Siapa yang kamu bicarakan? Senior. Bisakah dia menyelamatkan Sanzi muda? Ya, salah satu dari 5 binatang suci besar. Ao Laut Penyegel Surga, yang menggunakan seni penyegelan bawaan dunia. Pembaca bintang, penyu dunia dalam banyak mitologi. Termasuk Tiongkok. Mata Kunpeng berbinar. Penyegelan orang tua itu begitu kuat hingga bisa menyegel dunia. Jadi elemennya sangat mudah baginya. Bahkan di masa 10 penguasa. Semua takut pada segelnya. Panik karena kekuatan mereka terikat dan tidak pernah lagi mampu memecahkannya. Selain itu, dia adalah satu-satunya yang mampu menyulitkan penguasa surgawi. Bahkan jika dia melepaskan segelnya setelah beberapa waktu, ini hanya menunjukkan betapa buruknya dia. Dengan kilin shield milik Sanzi muda yang rusak, dia hanya perlu menempatkan penghalang antara dua kekuatan yang berlawanan dan membiarkannya menyembuhkan dirinya sendiri. Bersambung.